dalam Adam Al-Qadim disebutkan bahwa berpakaian dengan pakaian selengkap lebih dari 2 untuk dalam melakukan salatnya adalah merupakan salah satu cara untuk menambah kemuliaan sholat. Lain Abul Hasan Asyazili, pendiri tarekat Syaziliyah, ia kan termasuk sufi isi iluah daripada ini. Iluah daripada ini dan sangat sugih. Ukuran sugihnya kendaraan sini ada bau, sini beli, sini Raja Mesir ya bau, sini bau beli. Kendaraan isi Wakadu sini Raja Mesir, dia jalan kedua lalu berdakwah. Nah, dia minta ketuaan kepada murid-muridnya, bangsa, bahkan dia menjadi lebih pakaian bagus tuan dan mulia. Dan yang berjumpa terus ngadu jas, ngadu ngadu imamah, ngadu rida, ngadu selendang waktu salat. Maka dia menjawab, li anni wahaitu ayyarani Allahu an ashkura li ni'amihi. Aku demen apabila Allah Subhanahu wa taala minta aku untuk mensyukuri nikmatnya. Lalu sampai kepada man harrama zinatallah, saya mengharamkan perhiasan Allah. Isi sengaja Allah tidak ia daripada mukmin untuk hamba beriman. Jadi Abul Hasan Asyazili ini murid Abu daripada Abul Abbas Al-Marsyidi. Abul Abbas Al-Marsyidi guru daripada Ibnu Athaillah. Guru daripada Ibnu Athaillah. Berarti ia pencetus tarekat Syaziliyah. Jadi salah satu sufi sangat luar biasa, tingkat kesawapannya bahkan ia isi ceritaan bahwa dia bilang jalan-jalan di Aras Siwayan ketinggian daripada kekeramatan. Dan kamu selalu memakai pakaian isi indah-indah, terutama sekali waktu sholat, karena ia berpatokan kepada menurut kita khudu zinatakum inda kulli masjid. Artinya kedua perhiasan waktu melakukan sholat. Nah, kata-kata perhiasan ini mengandung arti perhiasan dalam bentuk zahir, karena penampilan zahir adalah merupakan ungkapan daripada penampilan batin. Bahkan di dalam kitab-kitab ada disebut bahwa izharul abdan min asraril jinan. Artinya apa sih nampak oleh awak itu adalah merupakan bagian daripada si tersembunyi di dalam hati. Jadi apabila menunjukkan asar nikmatillah lewat untuk si beribadah adalah tandanya isi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling penting adalah pengaturan hati. Namun memang pengaturan hati ini adalah sangat sulit mengatur hati. Maka itulah sebabnya ya silakan apa sekira-kira mau terjauh daripada kebagusan, silakan jauh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lah ia sinau kita tentang ikhlas itu. Dan kepada diri ikhlas boleh jadi mana ikhlas itu merupakan bentuk daripada wujud, bentuk daripada bengak-bengak. Jadi bukan ikhlas, artinya ke Allah yang. Jadi kalau berdakwah Allah Taala nilai itu. Kan malah seberapa kali ceritaan bahwa di sopok waktu sahabat begituan Abu Bakar Siddiq yang membakar nanti saudara ikhlas itu. Kalau mau jangan bagi ketuan dulu Rasulullah.
Rasulullah Tuhan Abu Bakar nanti ikhlas itu sebenarnya ya Rasulullah. Balik kepada malaikat Jibril. Jibril ketuanya si Rasulullah SAW. Nabi sebenarnya Pak ikhlas itu Jibril. Balik kepada Allah Ta'ala dulu. Langsung berketua dengan Allah Ta'ala. Siaran ikhlas itu adalah sirrun baini wa bainal abdi. Siaran ikhlas itu adalah suatu rahasia yang tertakut di panjang. Dan ke depan jadi si panjang itu adalah ikhlas belum tentu menurut Allah ikhlas. Karena boleh jadi malah sebelumnya ujub jadi. Pada malah entah kemarin di tawaduk merendah. Sei marah diri tawaduk berarti merupakan bentuk daripada kesombongan. Bentuk kesombongan. Sei marah diri sombong ya, betul yang sombong. Lalu bentar, jadi wanilai diri. Saya itu beliau hak berhak itu untuk beliau diri. Si berhak menilai itu Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala lalu isi dulu sifat tawaduk itu, sifat ikhlas itu. Sehingga lamun tertunggu diri pikiran dan ikhlas, maka ialah isi termasuk jawaban daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Pada saya, kaji ini lamun kaji semuanya, kaji mantau jadi ria, sum'ah. Iman ini karena Allah ini ya misalnya bagusan kaji sembahyang daripada sembahyang. Saya orang kaji sembahyang kan mereka pawal musallin, jamaah-jamaah seharusnya pawal musallin. Kalau sembahyang kita ikhlas musal akarnya wahid daripada mereka lantaran di sembahyang lebih bagus mereka dengan sebab sembahyang. Maksud daripada Imam Ghazali adalah yang penting sembahyang dulu. Soal ikhlas itu Allah Ta'ala nilainya fakul i'malu wa syarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Silakan laksana apapun tuan ibadah laksana. Allah lalu nilai dia. Kan Allah yang Maha Kamil Hakim. Allah Maha melihat. Rasulullah pernah kawikan. Jadi apapun jika si kawin Rasulullah berminari malah tak lagi serminari Rasulullah. Menyebabkan Rasulullah SAW jadi senang, jadi gembira. Lalu apabila terlanjur berbuat maksiat, astagfirullahaladzim, ini ampun. Berarti Rasulullah tetap masih aktif untuk menilai hamba, nilai kita sebagai umat maksudnya. Jadi Rasulullah SAW itu mah kecewa di tangan panjang. Justru Rasul yang kedua hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Hidup kudu bagus daripada mati kudu bagus daripada. Lamun hidupku bagus daripada keluar. Setiap permasalahan isi terjadi di daripada langsung dipaati. Lalu kematian kalau dikaji Rasulullah isi bagus daripada itu berhenti. Nah ya dia bahasa lamun pada buat kawin kebagusan setelah kematian sangat mati. Lagu-lagu daripada kawin kelengian dan kuende kan sudah ampun. Jadi ini bagus kematian Rasulullah. Jadi dia lamun tu lamun daripada kelengian ada kecewa kusir pada itu semua. Jadi kuende kan ampun astagfirullahaladzim. Mari ke Rasulullah SAW. Jadi maksudnya adalah Imam Ghazali bahkan Rasul pada Nabi seperti laksana dulu atas perintah Allah Ta'ala jauh itu larang. Saat ini malah sebelum gambaran bahwa sahabat ini keserbinan ya sembahyang hanya ngadu piring dua lalu dia dalam selendang padahal selendang nara itu loh selendang dia ngadu adil itu si sahabat jama-jama ibadah dia punya duitnya anti Allah ketuaan itu si pada bodoh ini si bodoh ini adalah meraus-raus ini kita Rasulullah mengingatkan sama menunjukkan bahwa yeslah sembahyang itu seperti waktu tutup aurat dakak jadi tengah kangkung dakak jadi tengah artinya
Sehingga Rasulullah SAW misalnya di ruang lepas ke toko, di ruang lepas ada waktu sholat, bukan berarti ia merupakan syarat sah sholat. Si syarat sah sholat menutup aurat orang dalam mana dengan pusat sampai ke jengkul. Pusat sampai ke jengkul. Cuma kadang-kadang karena kekurangan ilmu isi umat Islam, maka ini kadang-kadang timbul suatu penghinaan terhadap dengan isi kurang lengkap dilakukan sholat daripada si pakaian. Namun walaupun mengandung tetap dia mengandung etika dengan akhlak. Secara syariat wasah, maka secara etika, secara akhlak adalah memang harusnya membeda si perilaku biasa di daerah dan DIP. Misalnya kita jadi khatib, jadi imam, kan di bawah dengan tenuk doang dengan pusat sampai ke jengkul dengan tangkong dengan dua perut sah. Lagu halak dan cocok, halak dan cocok. Jangankan ya coba berarti ngadu kosong oblong-oblong, ada ngadu celana kiri, tutup kan orang. Ada ngadu pet, mulia dengan ngadu. Saya baca khutbah sah. Lagu ngadu ini biasa berlaku. Jadi ngombe bukan biasa berlaku di daerah dan ia terlaksana, tidak sampai menimbulkan keresahan masyarakat. Khatib apa negeri, bos itu pemerintah ada dua-dua. Ayat memang waktu sini baca khutbah, ada training kan lain itu, dari balik selatan, banyak hayani, baru mari, baru mari jadi mandi, boleh dah makan. Kita tahun 82 semester 2 di jadi